Kita bekerja keras mulai dari muda hingga mempunyai aset dan harta kekayaan sebenarnya untuk siapa? Tentunya kita ingin agar hasil kerja keras kita dapat dinikmati oleh anak cucu kita, bukan? Belum banyak yang tahu bahwa hutang juga dapat diwariskan bersama dengan harta. Berpikir optimis, jangan pernah menyerah. Sukses itu dapat terjadi pada siapa? Asuransi cuma masalah lebih bijaksana. Satu paket hukum yang terdiri dari firman Tuhan sebagai sumber inspirasi terbaik. Hai sahabat YouTuber, jumpa lagi dengan saya Liliana atau biasa dipanggil dengan Mami Debbie. Di video ini saya akan memberikan wawasan kepada Anda mengenai manfaat asuransi sebagai perencanaan warisan dari perspektif hukum. Hal ini sangat penting karena jangan sampai Anda salah dalam merencanakan warisan, niatnya hendak memberikan warisan, ternyata malah meninggalkan hutang. Jadi segera subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, karena kedepannya akan banyak konten-konten menarik yang sudah saya persiapkan untuk Anda dan pemirsa setia MD. Asuransi merupakan salah satu perlindungan finansial untuk jiwa dan kesehatan. Asuransi ini bukan barang baru, melainkan sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Kehadiran asuransi membawa dampak cukup besar bagi kehidupan manusia modern saat ini. Banyak orang yang membeli asuransi kesehatan untuk keluarga agar income mereka terlindungi dari resiko sakit penyakit dan biaya yang sangat menguras kantong Anda. Apalagi di masa pandemi saat ini, COVID-19 dapat menular dengan sebegitu mudahnya apabila kita tidak waspada. Ratusan juta rupiah akan tersedot keluar dari rekening Anda apabila terdeteksi COVID-19. Disinilah pentingnya peranan asuransi untuk menjaga income kita tetap stabil dan tidak terkuras oleh biaya rumah sakit. Di video saya sebelumnya, yaitu polis asuransi sebagai surat cinta yang tulus, saya sudah menjelaskan dengan gamblang mengapa kita harus punya asuransi. Bagi Anda yang belum menyaksikan, saya cantumkan linknya di deskripsi di bawah ini. Ada satu fenomena lain saat ini, yaitu banyak orang saat ini menggunakan asuransi sebagai perencanaan warisan. Untuk permasalahan ahli waris ini, kita harus bisa memahami betul bahwa kalau kita mau buat wasiat itu sebaiknya menggunakan asuransi sebagai perencanaan keuangan dan warisan. Kenapa harus asuransi yang sering digunakan? Jadi begini ya, kenapa kita menggunakan asuransi untuk perencanaan dan pewarisan? Permasalahan ahli waris ini harus dipahami betul jika Anda ingin membuat surat wasiat. Saran saya, sebaiknya Anda menggunakan asuransi untuk perencanaan keuangan dan warisan Anda. Nah, mari kita sama-sama bahas kenapa dan mengapa orang memilih asuransi sebagai perencanaan warisan. Yang pertama adalah kita bisa lihat dari sisi hukumnya. Dan ada dua alasan. Yang pertama adalah asuransi tidak tunduk pada hukum waris. Kenapa? Karena asuransi mempunyai undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perasuransian. Undang-undang perasuransian inilah yang teman-teman harus pahami dan mengerti betul kenapa harus merencanakan keuangan dan warisan Anda. Dan alasan yang kedua, harta yang diterima ahli waris dari uang pertanggungan asuransi tidak termasuk dalam bodel waris. Nah, apa itu bodel waris? Bodel waris merupakan harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian atau harta yang diperoleh mulai dari kita lahir hingga kita meninggal dunia. Uang pertanggungan asuransi tidak termasuk di dalamnya, karena uang pertanggungan asuransi diperoleh setelah kita meninggal dunia. Jadi secara hukum,
asuransi tidak tunduk dengan hukum waris dan beberapa ketentuan pewarisan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi finansialnya. Kita bekerja keras mulai dari muda hingga mempunyai aset dan harta kekayaan sebenarnya untuk siapa? Tentunya kita ingin agar hasil kerja keras kita dapat dinikmati oleh anak cucu kita, bukan? Nah, pada kenyataannya tidak semuanya berjalan seperti yang kita inginkan. Seringkali muncul yang namanya biaya pada proses pewarisan tersebut. Ada dua macam biaya yang timbul. Biaya yang pertama adalah pajak. Apabila warisan tersebut belum dibagikan dan masih atas nama pewarisnya, dan pewarisnya mempunyai NPWP, maka si pewaris masih berkewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan hartanya di SPT tahunan, yang dimana dalam hal ini harus diwakilkan oleh ahli waris. Tetapi apabila warisan tersebut sudah dibagikan, maka ahli waris terbebas dari pembayaran pajak atas harta warisan tersebut. Jika warisan tersebut berupa properti, maka akan dikenakan BPHTB sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Dan apabila properti tersebut ingin dijual lagi, ada PPh 2,5% yang harus dibayar. Akan tetapi, apabila pewaris belum melaporkan harta tersebut dalam SPT, harta tersebut akan dinyatakan sebagai income ahli waris dan dikenakan pajak progresif hingga 30%. Lumayan banget itu kan? Biaya yang kedua adalah hutang. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa hutang juga dapat diwariskan bersama dengan harta. Ya, di sini Anda tidak salah mendengar bahwa apabila pewaris mempunyai hutang, maka pada saat harta tersebut diwariskan, maka akan dipotong hutang terlebih dahulu. Setelah itu baru diterima kepada ahli waris. Jadi bukan aset saja yang dapat diwariskan, ternyata hutang juga dapat diwariskan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, jasa asuransi termasuk kategori jasa tidak kena pajak atau non-JKP. Sehingga apabila pewaris mempunyai asuransi jiwa dan meninggal dunia, maka ahli waris akan menerima uang pertanggungan tanpa potongan pajak dan biaya-biaya lainnya. Saya harap penjelasan saya sudah cukup jelas untuk Anda, dan saya yakin Anda juga sudah mulai paham manfaat asuransi sebagai perencanaan warisan ini. Tetapi ada satu manfaat lagi yang menurut saya sangat penting. Setiap orang pasti akan dipanggil Tuhan. Tinggal masalah waktu saja. Kita tidak bisa pilih kapan dan bagaimana cara Tuhan memanggil kita. Bagaimana bila Tuhan memilih memanggil kita melalui sakit penyakit, sakit kritis, dan butuh biaya banyak, bahkan mungkin harus keluar negeri? Jangan sampai anak cucu kita yang menanggung biayanya. Sebisa mungkin alihkan biaya tersebut kepada perusahaan asuransi. Asuransi dapat dijadikan solusi untuk mengcover masalah keuangan yang timbul dari risiko kehidupan, sehingga tidak terbebankan baik kepada kita maupun anak cucu kita. Asuransi dibeli bukan karena seseorang harus meninggal dunia, melainkan agar yang ditinggalkan tetap dapat hidup. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like dan beri komen untuk kemajuan channel ini. Semoga teman-teman tetap diberi kesehatan, kesuksesan, kekayaan, dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya Liliana, never give up. Terima kasih.